Terima kasih atas waktunya sore ini. Saya selaku kuasa hukum daripada klien saya, Clara Sinta, yang dimana merasa memang harus ada yang disampaikan oleh klien kami, baik itu ada apa sih sebenarnya kemarin ada satu kegaduhan yang menyebabkan mungkin saja masyarakat atau para netizen jadi tidak nyaman. Bahkan ada juga yang bilang ini konten atau settingan. Biar nanti klien saya, Clara Sinta, yang akan menyampaikan seperti apa sih peristiwa kejadian yang dialami pada saat kemarin itu. Mungkin waktu dan tempat saya persilahkan kepada klien saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semuanya yang udah pada hadir. Terima kasih udah ada di sini. Pertama-tama saya mau menyampaikan permohonan maaf saya dengan perempuan lain. Istri mana sih yang bisa sanggup, bisa berpikir normal, bisa mengatur tindakan ketika mengetahui ada sesuatu yang nggak pantas nih, ada perempuan lain yang bertelanjang di depan suami saya ataupun suami siapapun yang bisa mengalami kejadian seperti ini. Nggak ada yang rela, nggak ada yang nggak bisa kontrol. Pada saat itu saya bertindak dengan hati yang sangat terguncang, jiwa yang sedang kalut. Saya sedih, saya marah, saya luar biasa sakit, luar biasa di hati ini melihat screenshotan di handphone suami saya. Tidak ada yang normal setelah kejadian tersebut, tidak ada. Saya makan, saya mandi, saya bahkan sholat pun hal itu terus terngiang-ngiang di pikiran saya. Tidak ada kehidupan saya normal setelah kejadian tersebut, tidak ada. Serta kehidupan anak-anak ya. Gak ada yang normal. Ya. Setelah kejadian tersebut itu sangat mengguncang mental saya. Anak-anak saya yang tidak mengerti apa-apa pun pasti terkena dampak. Pasti bertanya bapaknya gimana. Meskipun sempat kita kemarin ada mediasi ya dengan Pak Sunan, karena Bapak Sunan ini adalah salah satu sahabat kami berdua dan kami tidak dapat berkomunikasi dengan baik. Saya dengan suami tidak dapat berkomunikasi dengan baik. Pasti kalau ketemu pasti hanya ada saling menyalahkan, bertikai. Jadi di sini Pak Sunan sebagai kuasa hukum saya, totally adalah kuasa hukum saya, di sini berperan untuk membantu saya menghadapi kasus ini, beserta dia adalah teman baik kami berdua, makanya kemarin ada mediasi. Setelah kejadian itu anak-anak tetap bertanya ya, maksudnya dengan keadaan orang tuanya seperti apa, pasti itu terasa terdampak anak-anak kami. Pada saat saya menenangkan diri, mencoba mencerna semua ini, saya mengupdate Instagram itu hanya sebagian kecil langkah untuk tetap saya melanjutkan hidup. Saya tidak mau terpuruk, tidak mau. Pada saat sore hari saya mendapatkan surat somasi dari pihak Indah. Sebelumnya apakah ada langkah hukum yang saya ambil? Tidak sebenarnya. Saya menyadari bahwa saya manusia biasa. Yang saya lakukan dengan mempublikasikan tindak asusila ini, ya, itu saya rasa sudah cukup untuk menjadi sanksi sosial dan hukuman yang sangat berat untuk saudari Indah, Indah Ramadhani. Tapi ternyata saya mendapatkan perlawanan dari saudari Indah, dan izinkan saya berbicara sesuai fakta dan data yang ada, tanpa asumsi dari saya. Jadi saya mendapatkan surat somasi dari saudari Indah dengan permintaan